Halo semua, selamat datang di Rumah Logo. Di video pertama kali ini kita akan belajar membuat logo menggunakan Figma. Oke, Figma adalah sebuah software ataupun software yang berbasis cloud yang kita bisa jalankan lewat browser. Dan dia biasa digunakan untuk buat desain user interface seperti ini. Namun kita juga bisa menggunakannya untuk membuat logo dari sini. Kenapa kita menggunakan Figma? Hal ini karena Figma gratis. Jadi untuk kalian yang buat logonya belum ada dana untuk ngebeli software seperti Adobe Family, maka saya sangat menyarankan menggunakan Figma alternatif yang pertama. Oke, di sini kalian bisa login ataupun get started di sini, daftar ataupun langsung menggunakan bisa menggunakan Google untuk daftarnya. Oke, di sini saya sudah ada Figma yang udah saya buka. Nanti di Figma ada dua. Satu ada FigJam ataupun file semacam whiteboard gitu. Kita bisa buat diagram alur. Dan satu lagi ada desain dan prototype. Desain dan prototype ini kita akan lebih fokus di sini untuk proses buat desainnya. Oke, ini tampilan Figma. Sebenarnya Figma sangat sederhana sekali. Kalian bisa dilihat di sini. Di sini ada bentuk-bentuk dari bentuk kotak, garis, garis dan lainnya. Di sini ada pen, ada pensil, ada tulisan, dan ada komponen. Di sini ada semacam untuk drag and drop gitu. Dan sini ada komen. Dan sini ada move dan scale. Nah, oke, kita akan belajar ini secara cepat dan sederhana sih. Oke, di sini ada di sini kita ada logo. Nah, saya di sini cari logo dan ada satu logo di sini yang kita bisa tiru untuk proses pembelajaran. Nah, kita akan screenshot dulu di sini. Saya akan screenshot ini. Oke. Kita akan gunakan Figma dan paste langsung di sini. Kita bisa langsung paste di Figma ini. Oke, kekurangan Figma ini mungkin kita harus connect ke internet. Namun ketika kita sudah bisa membuka Figma, ketika putus koneksi internet tetap bisa diakses si Figma-nya. Dan untuk simpannya saja harus ke koneksi ke internet lagi. Nah, ini kita ada beberapa kasus di sini logo yang mau kita buat. Di sini adalah bentuk K. Nah, oke, di sini saya coba ellipse. Kalian bisa lihat di samping di sini itu ada shortcut. Akan lebih efektif ketika kita bisa menghafal ataupun mengingat shortcut ini. Jadi kalau misalnya kita tekan O, maka ini saya tekan Shift dan tahan, maka akan terbuat sebuah lingkaran yang simetris. Di sini kita bisa ini ada fill. Arti fill itu yang ada di dalam ini. Kita bisa hide dan kita tambah stroke. Nah, di sini fill di sini kita akan fokus ke yang ini yang pertama sekali. Oke, yang saya lingkari. Oke, bagaimana cara kita membuat logo seperti ini di Figma? Nah, itu sebenarnya caranya mudah. Kita lihat di sini di Figma itu kalau misal kita buat ini rectangle atau kan tekan R. Oke, kita tekan R baru gitu. Nah, oke, tekniknya kalau misalnya kita tekan R, kita mouse-nya kita drag biasa bebas gini, itu bentuknya nggak simetris sih. Kalau tekan Shift langsung simetris gini. Nah, kalau kita tekan Alt, dia ke tengah. Jadi Alt untuk ke tengahnya, Shift untuk simetrisnya, lepas dia bebas. Itu intinya Shift, Alt sama tekan tahan. Nah, oke, kita buat seperti ini. Nah, di Figma itu ada namanya rounded, radius. Kalau di ya radius lah istilahnya. Ini kan dia ada radius di sini. Nah, radius di Figma ini kalau misal kita klik tahan, maka semua di posisi corner apapun sudut di sini akan mengikuti radius dengan nilai segini gitu. Nah, bagaimana kita meradiusnya bagian atas dan bawah? Nah, itu kan dia bentuknya panjang seperti ini. Oke, kita untuk zoom out zoom in ini kalian tekan kontrol terus scroll aja. Ini langsung gampang. Untuk ngeklik nge-move gini kalian tekan middle di mouse-nya itu. Oke, seperti ini. Oke. Kita delete dulu ini, jadi ingat tadi kita buat rectangle R baru shift gini. Nah, oke, seperti ini kan kurang lebih. Nah, kita
mau hilangin radiusnya ini, tekan Alt aja di sini, tarik sini. Oke, tekan Alt di sini sampai dia sampai dia muncul, sampai dia sorry, tekan kontrol sampai dia muncul titik di sini satu yang bisa ditarik seperti ini sih. Oke, jadi sih sebenarnya ini jauh lebih simetris daripada yang di atas nih. Kita bisa kecilkan seperti ini. Nah, jadi seperti ini. Nah, untuk ngebuat sebelahnya itu kita tinggal Ctrl V, Ctrl paste jadi seperti ini. Ataupun ketekan Alt tahan baru di drag seperti ini. Akan jadi sih. Oke, kita mau move dia jadi di atas gini. Tekan Shift H. Oke, jadi seperti ini. Seperti bunga tulip ya. Oke, gini. Lalu kita Ctrl V paste lagi. Sini. Ctrl. Oke, kita rotasi di sini. Ada rotasi. Rotasinya tuh di sini. Kalian bisa klik 90 di sini. Oke, jadi. Nah, ini kita Oke, lebih kurang seperti ini sih. Oke, jadi dengan ini kalian bisa buat logo. Ini satu. Oke, selanjutnya kita buat logo yang kedua di sini. Nggak lama kan buat ini, satu ini. Tadi bisa kalian hitung. Oke, kita ingat O tadi. Ini O. Oke, nah di sini O ada satu arch namanya. Kalau kita klik gini, terus, nah, maka dia akan ngebuat lingkaran sesuai dengan ini. Shape-nya kemana? Nah, seperti ini. Oke, jadi selanjutnya kita copy paste. Ataupun sebenarnya baru kita shift P, P-nya itu gini, V yang ini, sorry, ini saya belum sih, berarti ini, oke, kok bahasa Arab nih, oh sorry, bahasa Arab ini, oke dah. Nah, dia shift P, shift plus P ini untuk jadi seperti ini. Kalau untuk ini balik ke reverse gini. Jadi sebenarnya kalau di sini ada juga sih, kita klik ini, kita klik, biasa ada sih di sini, saya lupa di mana. Tapi simpelnya gitu sih, shift P gini. Oke. Nah, ini kan udah jadi dua nih lingkaran. Ini kita hilangin fill-nya. Fill itu artinya warna yang ada di dalamnya, dan kita bisa tambahkan warna yang ada di luarnya. Contohnya seperti ini. Nah, ini udah jadi. Nanti kita tinggal buat aja. Oke, seperti ini. Nah, problemnya kalau ini kan ada ini nih. Ada apanya ya? Ada. Nah, jadi kita bisa hapus sih. Oke, nah, jadi ketika ini kan dia udah jadi stroke seperti ini tadi. Ini stroke di sini. Untuk berapa sih tingkat ketebalan garisnya itu. Jadi kita bisa buatnya di dalam kah, buatnya di tengah, atau buatnya dari luar. Buat garisnya gitu. Dan ini di sini itu kalau misal kita klik pen tool, ataupun kita klik 2 kali di sini, dia maka akan masuk ke bagian namanya yang ada node-node seperti ini. Nah, node ini bisa kita drag segini kemana aja. Misal kita mau buat seperti ini, oke. Dan kita bisa hapus, klik node yang ini, kita hapus, maka akan jadi seperti ini. Oke, ini nggak ke inside. Oke, kita sesuaikan. Sebenarnya nggak sesuai sih. Nggak, ini belum perfect ini. Perfect. Oke. Nah, ini kan udah jadi seperti ini. Kita drag lah ke bawah sedikit. Baru kita copy, paste. Ingat yang tadi, Shift Alt untuk ke tengah. Jadi seperti ini. Yep. Jadi deh. Oke, udah 2. Berapa menit kita buatnya? Mungkin nggak sebentar ya. Oke,
Ini kita oke, untuk scale besar kecil agar ukurannya itu sama, kita pakai yang namanya scale di sini ataupun tekan K. Gini. Karena kalau kita nggak pakai scale nanti ukurannya dia nggak sama, dia ukurannya agak kurang bagus. Oke, seperti ini. Oke, next selanjutnya kita buat segitiga seperti ini. Satu, jadi kita tekan pakai ini pen. Di pen ini kita tekan bebas sih di mana aja, klik. Nah, ini kan ada garis nih, kalau kita belum tekan lagi sekali lagi dia bakal seperti ini. Jadi kalau kita mau buat garisnya lurus, maka kita tekan shift. Shift arah ke berapa derajat gini. Jadi kalau misalnya ke sini, cap, bawa lagi, oke, gini. Berarti sampai sini ataupun setengahnya segini. So, sini terus sini, sorry, taruh jet. Ini baru sini lagi. Oke. Sebenarnya nih nggak sesuai sama ukurannya sih, ya kan? Kita agak gini kan aja. Oke, jadi sangat cepat kali kan buat logo seperti ini. Oke, ini kita buat warna putih. Nah, ini kan ada ujungnya nih, ujungnya seperti ini. Nah, oke, di sini itu di more gini, advanced stroke namanya. Di sini kita bisa pilih sih jenis stroke-nya, itu ada dash seperti ini, ada solid ataupun ada custom. Nah, endpoint-nya itu di ujungnya itu bisa kita tambah garis seperti ini, ataupun kita buat garis seperti ini. Dan garisnya yang di ujung-ujungnya itu bisa kita buat sudut lancip ataupun rounded ataupun seperti ini. Nah, oke. Nah, misalnya kita ingin membuat sebuah garis. Garis itu biar ada seperti inilah gitu di ujungnya ini. Oke. Caranya itu kita klik kanan, terus outline stroke. Nah, ketika kita buat outline stroke, maka dia akan jadi seperti ini, yang kayak yang kita buat seperti yang tadi shape-shape yang sebelumnya. Dia akan jadi save. Jadi stroke jadi save. Jadi antara stroke sama save itu stroke dan save itu beda. Bedanya seperti ini sih. Yang ini stroke, yang ini save. Kalian bisa ngeliat. Kalau save tuh ada corner, setiap corner. Kalau stroke itu ini garis sini aja, terus ini dah. Dan dia aturannya pun di sini pun beda sih. Nah, dia fill di sini, kalau yang ini stroke di pengaturan stroke sih. Nah, next selanjutnya kita gimana buat seperti ini. Nah, caranya mudah sebenarnya. Kita buat kita ukur dulu sih yang sebelumnya, yang di sini sebelahnya gimana. Oke. Kita nggak usah buat stroke, kita buat fill aja seperti ini. Jadi nampak sih jelas. Oke. Selanjutnya kita masukin ke sini. Anggaplah seperti ini. Kita ini baru di sini. Jadi ini udah jelas, udah nimpa di atasnya. Baru ini logo yang sebelumnya di bawahnya. Dan di sini ada selection. Selection ini ada banyak, ada union, ada subtract, ada intersect, ada exclude. Kita pilih yang intersect. Sorry, kita pilih yang subtract. Oke, nice. Gini ya. Jadi seperti ini. Good. Next selanjutnya kita buat yang ini. Oke, sama sih sebenarnya seperti tadi. Kita buat ini, buat seperti ini, buat seperti ini, buat seperti ini, buat seperti ini, gitu ya. Lebih kurang ya. Sebenarnya ini ada aturan rulesnya untuk kita buat logo itu agar hasilnya lebih presisi. Jadi kita bisa banyak ada pakai garis pembantu, bisa juga menggunakan golden ratio untuk logo-logo yang seperti ini. Seperti ini ataupun seperti ini. Jadi hasilnya tuh jadi jauh lebih indah gitu. Itu gunanya. Oke, nah ini itu logonya jadi. Nah, mungkin yang di sini itu agak lebih lebar sih ya. Oke. Anggaplah seperti ini. Yes. Oke, selanjutnya kita buat seperti ini, lingkaran baru di bawahnya ada.
Oke, ini agak sedikit tricky. Kita pertama buat lingkaran elips di sini. Oke, ellipse-nya tuh nggak baik bagus amat, dianggap seperti ini. Baru kita agak seperti ini kan dikit ya. Jadi seolah-olah kalau kita ini hapus, kita buat stroke ya seperti inilah lebih kurang ya. Kalau kita tambahkan stroke-nya seperti ini. Oke, ini nggak usah. Nah, ini. Jadi gimana cara kita supaya oke. Ini ada sih. Tapi nggak bisa ada seperti ini jadinya kalau kita pakai arts, nggak mau. Nah, gimana caranya supaya kita bisa buat logo seperti ini? Ini teknik saya. Oke, pertama saya buat dulu yang di sini. Ini kan ada nampak rounded di sini. Rounded di situ, saya di sini pakai corner yang ini. Gitu. Oke, lebih kurang seperti ini gitu. Nah, selanjutnya itu saya buat ini copy paste. Saya buat 2. Satu lagi nggak pakai stroke tapi pakai ini. Dan ininya juga saya buat 2. Jadi ada 2. Kalian bisa dilihat di sini ada 2. Ini sebenarnya kita bisa namain untuk profesional agar manajemen di sini vektornya jauh lebih bagus. Nah, di sini baru yang ke bawah ini itu saya ini subtract selection. Jadi saya ibaratnya motongin. Jadi ini kalau saya pisahin nggak nampak sih ya. Kalau ini saya ubah warnanya jadi merah, seperti ini jadinya. Oke. Nah, yang mana tadi? Nah, yang ini saya gini kan jadi seperti ini. Nah, yang ini hahaha. Nggak konsen ya. Oke. Sorry. Ini dia. Paste. Kita balik lagi. Balik lagi. Yang ini berarti warnanya hitam. Yes. Yang atas juga yang ini warnanya hitam ya. Dan masalahnya dia ada ellipse-nya saya copy satu lagi. Bukan yang ini. Oke, yang ini. Yang nanti kita bisa ngelihat layernya sih. Oke, yang ini saya akan pakai fill. Ini stroke-nya saya hapus. Ini extrude. Sorry. Aduh, oke, benar nih, ini dia. Yang ini saya buat warna hitam. Jadi sih sebenarnya buatin ini aja sih kita dari tadi itu buatin garis yang di bawahnya ini. Nah, baru yang ini itu garisnya kan memang hitam dan tambahin satu lagi apa ya? Titik di sini. Nah, ini kita bisa buat tambahin titik di sini. Sorry bro. Ini terus kita tambahin titik lain di sini. Nah, baru yang ini kita hapus. Baru ini kita pakai yang rounded. Jadi seperti ini. Oke, agak kurang sempurna sih ini. Oke, nah kalau kita buat background warna belakang seperti ini, tampil yang ini, kita back seperti ini kan jadinya, lebih kurang. Oke, sebenarnya agak ribet sih cari caranya. Ada itu jauh lebih mudah lagi. Oke, tapi begitulah caranya, nggak lama sih untuk buatnya. Kita udah buat tuh 2, 3, 4 logo. Oke, kita lanjut. Oke, kita buat yang ini nih.
kita buat seperti ini. Kita buat seperti ini. Yang tadi ingat ya, Shift P sama Shift H. Ini Shift P, Shift H untuk ngebaliknya. V itu untuk vertikal gini, H itu untuk horizontal. Oke, seperti ini. Baru ingat yang tadi kita buat buat circle di sini. Untuk kita ngambil warna itu tekan I. Jadi itu kalau misalnya gini, kita tekan I, nah jadinya seperti ini. Kita bisa ngambil warna sini. Jadi tekan objeknya, sip. Ataupun kita bisa blok ini, tekan I, baru tekan ini. Jadi sudah jadi. Ini kita pakai warna ini aja. Oke, next kita buat love di sini. Oke, buat love seperti ini ada beberapa teknik sih sebenarnya kalau ngelihat dari bentuk ya. Saya bisa kalau nganalisis misal bentuknya seperti ini. Saya bakal buat lingkaran di sini. Lingkaran. Baru satu lagi segitiga. Ya kan? Atau kita buat pakai ini aja sih, nggak masalah sih. Oke, jadi di bawahnya itu ini kalau kita ngelihat klik 2 kali di sini itu kita bisa tambahin sih, nggak nampak ya, kita tambahin gini. Nah, jadi dia ada roundednya di sini. Jadi ini kalau kita fill warnanya kan sama nih seperti ini, stroke-nya kita hilangin, cuman di sini akan ada seperti ini sih, agak oke, ini agak up, lebih kurang seperti ini ya. Nah, ini kan udah gabung nih semua. Seperti ini nampaknya. Nanti kita bisa klik ini yang paling atas, union selection. Itu artinya semua shape tadi yang ini vektor 598 ini akan kita gabungkan. Jadi semua jadi union. Kita buat sini love. Nice. Oke, tinggal nambahin satu garis yang ini aja. Benar sederhana sih nambahin satu garis. Kalian bisa buat sini. Kalian bisa buat ini. Oke, ini dia. Nah, nanti outline-nya kita agak tambahin. Ini, oke, ini kan vektornya di bawah. Nah, untuk kita up naik ke atas itu kita bisa tekan Ctrl Shift terus tanda kurang kurawal. Apa ya? Ini Shift plus Ctrl plus Shift plus seperti ini ya. Ya, seperti ini. Ataupun inilah. Oke, pokoknya yang ada di keyboard yang itu ataupun yang di sebelahnya nanti untuk atas bawahnya gini. Jadi kan kita ngambil ini yang di belakang ini, yang vektor. Sebenarnya kita bisa drag and drop sih seperti ini. Tapi kita bisa lakukan itu dengan seperti ini. Nah, untuk ke bawah, ke atas dengan shortcut. Semua jadi lebih mudah sih dengan shortcut. Nah, ini kan stroke dan ini yang di belakang save. Artinya kita nggak akan bisa ngeblok ini dua. Saya nggak tahu apa bisa nggak ya. Oh bisa. Oke. Saya nggak. Saya belum pernah coba ini, tapi ternyata bisa. Saya kira saya harus ubah stroke, harus jadi save dulu, baru yang belakang ini bisa di union selection. Ternyata di Figma ini bisa. Nah, kita tinggal rubah aja sih di sini. Rounded ya, jadi gini. Jadi ini seperti ini kita jadi deh. Oke. Nah, ini kan udah jadi nih. Lumayan lah, hampir mirip ya. Sebenarnya ini bisa lebih mirip kalau kita lebih lebih ukurannya lebih bagus. Nah, di bawah ini kan kalau kita tadi drag, nih saya langsung studi kasusnya. Ini misalnya logonya kecil. Kita mau besarkan tapi pakai menggunakan move. Nih saya besar ini. Maka yang terjadi di sini itu nggak ngikutin roundednya di Figma. Oke. Roundednya nggak diikutin di Figma. Oke, misalnya rounded ini kan agak ada nampak nih di ujung. Nah, caranya itu sederhana. Kita tinggal
K aja yang di bawahnya, bukan move tapi scale, kita naikin. Maka roundednya tetap ada sih. Itu aja caranya. Oke, kita udah buat 6 logo. Kita lanjut lagi lah. Yang ini ya kita buat seperti ini. Buat satu lagi seperti ini. Kita buat warnanya sama. Yang ini juga seperti ini. Nah, tinggal kita rotate aja. Sorry. Enggak seperti itu sih. Ini kita group dulu. Ctrl G untuk ngegroupnya baru seperti ini. 45 derajat. Ya, lebih kurang. Sorry. Ini kita tarik ke bawah. Kita yang seperti tadi, Ctrl K untuk besarinnya. Jadi, tapi ini kurang pas kalau warnanya nggak sesuai. Ini cocok warnanya agak lebih. Oke, tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nice, selanjutnya 8 aja ya kayaknya di video ini, saya rasa. Oke, mana lagi ya? Ini sama kayak tadi sih, seperti ini. Kita buat yang ini sebelah ini, kita ukurin sama seperti ini. Oke. Ini kita buat roundnya maksimal sih, harga maksimal. Ini kita buat, nah ini ngikutin berapa rotasinya. Kita sekitar 45 derajat. Seperti ini. Oke. Atau pakai shift tadi. Ini ke bawah, baru ini ke samping sini. Gitu ya. Oke, ini sih di sini sih dia sebenarnya. Ini di sini. Ya. Nah, misalnya kita buat ini lagi, copy paste lagi, kayak yang tadi, gini. Yap, paste lagi seperti ini. Nah, ini kan agak lebih ini dia. Sorry. Ini kita gini kan, agak lebih lancip. Ini kecilkan baru. Ini agak kurang bagus nih kan, nampaknya nih bedanya. Nah, ini kita belum masuk ke tingkat perfect pixel. Dengan ukuran yang memang pakai ukuran yang bagus sih. Belum lagi kita masuk ke gradasi warnanya. Oke, kita masih main di bentuk. Oke, semua kalian udah bisa ngelihat bahwa ngebuat logo yang seperti ini waktunya cepat. Dan nanti kita akan bahas lagi di video berikutnya tentang kenapa kita perlu belajar logo ini, dan sebenarnya banyak juga sih orang-orang yang udah main di sini. Tapi ya udah gitu aja lah di video kali ini. Jangan lupa di subscribe di YouTube ini karena ini channel maksudnya ini adalah video pertama saya di YouTube ini. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum.